kapan tahun berdirinya Roti Bahagia di Pontianak dan siapa pendirinya? Oke. Berdirinya Roti Bahagia sebelumnya itu namanya Roti Kembul. Ya. Roti Kembul. Berdirinya di tahun 2018, tanggal 2 bulan April. Pendirinya saat itu namanya Irfan Nurmansyah. Dia orang Jakarta dari Balikpapan. Jelas seperti itu. Terus pertanyaan kedua ini, bagaimana proses produksi roti Bahagia dan apa perbedaan sama roti lain? Oke. Kan banyak roti-roti lain gitu kan, mungkin saya pernah beli sebelumnya gitu kan, rasanya beda sama roti lain, kayak sama roti mungkin lebih ke adonannya atau Betul. Jadi fokus ke Roti Bahagia itu produk utamanya itu namanya roti gembong. Roti gembong di situ variannya macam-macam, kurang lebih ada 23 varian. Dan terkait bahan baku ini, bahan bakunya satu, kita adanya Roti Bahagia itu cerita dikit aja. Adanya Roti Bahagia itu sebagai bentuk wasilah di tahun 2018 saat itu tuh lagi hit-hitnya roti gembong. Macam-macam tuh dari beberapa brand yang berbeda. Cuman di situ tidak mengkritik fokuskan terkait kehalalan produk. Jadi hadirnya Roti Bahagia saat itu menjadi problem solver untuk menyediakan produk roti gembong yang halal dan toyib. Apa itu toyib? Toyib itu berkualitas. Jadi satu, bahan bakunya semuanya harus halal, dan juga kritis roti itu macam-macam kawan. Dari dari bahan baku gelatin itu pelembab roti. Pelembab roti itu terbuat dari tulang babi dan sapi. Jadi itu masalahnya. Kita saat ini kalau kita ngomong sapi, cuma selanjutnya apa saja tantangan yang dihadapi Roti Bahagia sejak berdiri hingga sampai sekarang? Tantangannya macam-macam. Satu, terkait developmentnya, terkait pengembangannya. Kedua, tantangannya bagaimana caranya tetap eksis di masyarakat terkait adanya Roti Bahagia. Dua hal itu yang tantangan utama Roti Bahagia. Jadi itu aja tantangan. Ini pertanyaan terakhir tentang sejarah. Siap. Bagaimana Roti Bahagia berencana untuk berkembang di masa depan, terutama dalam konteks pasar global? Kira-kira ada kayak misalnya kan masih lokal Indonesia aja, mungkin kedepannya kan pasti bakal apalagi zaman sekarang kan digital gampang buat order, buat apalagi buat orang misalnya contohnya dekat-dekat aja kayak Malaysia, Singapura itu kan bisa juga gitu akses dari Indonesia buat beli barang, apalagi makanan Roti Bahagia contohnya gitu kan. Betul. Kira-kira ada setuju loh. Sangat ada. Itu salah satu juga visi misi kita. Bagaimana cara menghadapi tantangan itu. Satu, kita harus berusaha inovatif mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dua, kita harus membuat brand kita. Siapa sih jadi tolak ukur brand kita. Yang ketiga, kita sebenarnya melangkah jauh lebih ke depan. Kita akan membuat beberapa riset juga terkait segmentasi pasar di pasar-pasar yang terdekat dulu Asia. Sebelum mencapai sana, gerbang utamanya sebagai bentuk ikhtiar kita buka di bandara. Dibuatkan itu udah penanda bahwa kita sudah siap dan terbang seperti itu. Lanjut. Terus kita masuk ke strategi pemasaran. Apa saja strategi pemasaran diterapkan oleh Roti Bahagia untuk menarik pelanggan di kota? Di daerah sini. Siap. Strategi pemasaran dua, marketing offline dan online. Marketing offline kita sering mencantumkan beberapa promo yang konsumen langsung dapatkan di outlet, kayak potongan harga cutting sale. Misal beli 2 produk dipotong 5.000 jadi lebih hemat 5.000 seperti itu. Yang kedua, kita promo online. Jadi promo online itu per 1 bulan tuh
ada namanya promo ceria. Promo ceria jadi 4 hari sebelum akhir bulan. Nah, promo ceria itu gambaran kayak gimana bang? Gambaran itu beli 2 produk gratis 1 produk. Gambaran seperti itu. Jadi 2 hal itu yang buat sebagai bentuk marketing kita ke konsumen. Yang kedua, kita juga ada memberikan ini wadah khusus ke konsumen kita, bagi konsumen kita yang ingin membuat suatu produk ataupun keinginan membuat produk kayak snack box online, kita bisa bantu kayak itu, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, bagaimana roti bagi menjaga kualitas dan kehalalan bahan baku yang digunakan dalam produksi roti? Misalnya kan, yang lo bilang kan bahan-bahan apalagi yang dari tulang sapi itu kan mahal gitu kan. Untuk pertanian itu kan pasti membutuhkan biaya yang mahal gitu kan. Atau terus menjaga kualitas dan kehalalan bahan baku tuh yang digunakan selain itu tuh apa? Kayak bahan baku yang utama tuh kita tetap jaga, kita nggak mau ganti terkait gelatin sapi. Kedua, bagaimana caranya kita untuk menjaga bahan baku biar tetap dengan apa yang caranya 2. 1, bangun MOU yang benar dan tegas kepada vendor terkait penyediaan bahan baku. Kedua, penerapan SOP yang kita sampaikan dari seluruh ini terkait admin kan berhubungan pembayaran dengan vendor bahan baku, terkait purchasing, terkait rekod di lapangan, semua kita pakai SOP. Biar semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak merubah, tidak merusak dan lain. Sederhana seperti itu. Kira-kira pernah nggak kehabisan bahan baku buat kehabisan bahan baku belum pernah. Kenapa? Karena kita mengoptimalkan terkait SCM-nya. SCM-nya, supply chain management. Nanti sebenarnya abang kan lanjutkan ditanya berikutnya. VOC, POC ya. Jadi 1 kita buat plan dulu. Kita buat plan terkait kebutuhan kita ini berapa besar. Penjualan roti di Roti Bahagia per 1 hari 2.000 roti. Untuk menghasilkan 2.000 roti, kalau diturunkan harus menyediakan tepung sebanyak 4 karung. 4 karung. Jadi bagaimana kita berplan agar kita melihat terkait statistik data yang dilakukan Roti Bahagia sehari 2.000 roti menyediakan 4 karung, kita harus memodal 2 kali lipat dari itu agar menjaga kesediaan bahan baku untuk dagang. Kedua, kita analisis melalui ini sistem POS-nya. Ketiga, kita lakukan audit secara mingguan ke lapangan langsung, melihat kondisi gudang kita, kondisi kegiatan distribusi dan lain seperti itu. Kalau hal itu ditetapkan, maka secara langsung kita juga bisa menjaga nih agar ketersediaan produk kita tetap terjaga seperti itu. Yang terakhir, harus banyak bangun circle. Kenapa? Karena semakin banyak bangun circle vendor yang lain, ketika ada permasalahan lain, kita akan bisa melakukan kerjasama dengan vendor lainnya dengan catatan terkait bahan baku dan lain seperti apa yang kita mintai, tidak merubah seperti itu. Ini pertanyaan tentang supply chain manajemennya. Bagaimana Roti Bahagia berkomunikasi dengan supplier dan mitra bisnisnya? Gimana cara berkomunikasinya dengan supplier? Berkomunikasinya gini Bang, kita kadang melakukan komunikasi 2 hal, offline dan online. Offline kita biasa langsung menemui supplier, itu supplier menemui kita, itu biar terbangun relasi yang baik. Relasi yang baik kerjasama dengan vendor tidak serta merta terkait margin, tapi lebih dari itu. Yang pertama offline, kita langsung ketemu langsung. Kedua melalui online, kita mengenai kabar dan lain, dan juga biasa kita bantu terkait platform dari supplier kita. Sederhana seperti itu sih Bang. Yang ketiga, kita berusaha untuk membangun komunikasi yang baik terkait ini. Teman-teman tahu TOP? TOP itu terkait time of payment, waktu pembayaran.
Nah, jadi bahasa tuh bahasa sederhana tuh ini lah, boleh ngutang lah, boleh ngutang lah, bahasa sederhana itu. Kita ngelakukan itu dari beberapa supplier. Maksudnya apa? Maksudnya agak kita diberikan keringanan untuk pembayaran yang lainnya, tetapi semuanya diikat dalam bentuk MOU yang resmi antara Roti Bahagia sama vendor itu. Seperti itu sih. Ini mungkin pertanyaan terakhir aja ya Bang. Oke, siap. Apa tantangan utama yang dihadapi Roti Bahagia dalam menerapkan strategi fit dan bagaimana mereka mengatasinya? Perusahaan mengatasinya. Oke, satu sih, satu hal utama ada ikatan besar, human error. Manusia apa? Kalau sistem itu tidak terlalu merusak terkait kegiatan perusahaan yang lain, kadang merusak itu di eksekutornya human. Masalah utama tadi human. Solusinya gimana Pak? Solusinya satu, harus adanya training yang berjangka dan berskala untuk karyawan. Kedua, setelah training diberikan wadah waktu untuk mengaplikasikan hal itu dengan baik dan benar, serta diikuti dengan proses audit. Kita melihat teman-teman pekerjaannya terkait proses fit itu, kalau kita audit. Yang ketiga, baru kita simpulkan evaluasi dalam bentuk regulasi. Pokok siklusnya seperti itu seperti itu. Maka kalau hal itu kita lakukan, maka insya Allah segala kegiatan yang kita inginkan, efisiensi waktu, efisien, efektif dan lain terkait kegiatan program fit itu maka berjalan dengan baik dan benar. Seperti itu. Bang, makasih banyak Siap, sudah membantu tugas kami. Siap, sama-sama. Kalau merepotin waktu. Ya, maaf kita. Ayo.